Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Erlina, NPM 19140096. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi berhemat energi. Ibu harap kalian menyimak baik-baik ya. Ini dia. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Adik Irma hadir ya. Adik Lina hadir. Apipah hadir. Hadir semua ya. Terima kasih kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan Ibu. Ibu harap pada kegiatan pembelajaran nantinya kalian bisa bersemangat, rajin, tidak bermalas-malasan, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kalian bisa memahami, mengerti apa yang Ibu jelaskan. Jadi Ibu ulas sedikit mengenai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai berhemat energi. Kalian pasti bertanya-tanya, apa ya Bu berhemat energi itu? Berhemat energi adalah kita umpamakan sebagai adanya manfaat cahaya matahari dan sumber daya alam. Itulah yang dimaksud dengan berhemat energi, yaitu apa manfaat cahaya matahari maupun sumber daya alam bagi kehidupan kita. Yang pertama yang akan Ibu bahas mengenai cahaya matahari. Apa ya Bu cahaya matahari itu ataupun matahari itu? Matahari adalah sumber energi terbesar yang dapat memberikan panas maupun cahaya pada bumi. Dengan adanya cahaya matahari ini bisa menerangi bumi, sehingga kita bisa melihat makhluk hidup maupun benda yang ada di bumi. Makhluk hidup seperti kita bisa saling melihat dengan adanya cahaya matahari. Panas matahari dapat mengakibatkan adanya kehidupan di bumi seperti kehidupan kita hidup di bumi. Ibu mau tanya, apa ya kalian tahu apa manfaat dari cahaya matahari itu? Ada yang tahu di sini, Nak? Ada yang tahu manfaat dari cahaya matahari itu? Ada? Ya betul, menjemur pakaian. Ibu tunjukkan gambarnya ya. Ini dia gambar ketika kita menjemur pakaian. Dengan adanya sinar matahari, pakaian kita bisa kering. Pakaian kita cuci ini bisa kering dengan adanya cahaya matahari. Karena adanya cahaya matahari, air yang ada di pakaian berubah menjadi uap air sehingga pakaian yang kita jemur bisa kering. Ini dia. Ibu jelaskan ada beberapa lagi manfaat dari cahaya matahari, yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, cahaya matahari dapat mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam. Yang ketiga yaitu adanya peran perputaran siklus air, sehingga cahaya matahari dapat mengakibatkan adanya pergantian cuaca, baik itu cuaca panas, dingin maupun mendung. Kalian pasti cuaca yang ada di Indonesia ini kalian pasti tahu ya, adanya kadang terjadi hujan, mendung maupun panas. Yang keempat yaitu terjadinya fotosintesis pada tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut bisa hidup dan berkembang, sehingga tumbuhan itu bisa kita konsumsi untuk diri kita sendiri maupun sebagai makhluk hidup. Udah tahu apa manfaat dari cahaya matahari itu bagi kehidupan kita? Udah tahu ya? Yang kedua yaitu mengenai sumber daya alam. Apa ya Bu sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu sangat berlimpah di Indonesia. Kenapa Bu disebut sebagai sumber daya alam? Karena berasal dari alam. Sumber daya alam ini bisa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu sumber daya alam, misalnya laut Indonesia terkenal karena adanya ikan, tumbuhan yang menghasilkan jagung, padi, itu merupakan sumber daya alam. Gas, minyak, bumi itu merupakan juga sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui,
yang bisa diperbaharui, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ibu jelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti yang dapat diperbaharui ya, tumbuhan, makhluk hidup, makhluk hidup, cahaya matahari, angin, maupun air. Ini dia. Cahaya matahari, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu air. Ini dia air. Air ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya, karena kenapa disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena jumlahnya masih banyak, masih tersedia, sehingga sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini kita harus memakainya secara teratur dan membatasinya sehingga nantinya sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tidak habis. Ibu harap kepada anak-anak ibu, lakukanlah sumber daya alam ini secara teratur dan maupun menghematnya. Yang ini juga, tumbuhan ini juga, ibu tanya tumbuhan ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak? Ya betul, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalian paham ya apa yang ibu katakan tadi? Betul, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan ini juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dia termasuk juga makhluk hidup. Yang kedua yaitu mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja ya Bu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ini dia. Ibu tunjukkan ya. Yang pertama besi. Besi ini. Besi. Yang kedua emas. Yang ketiga, logam. Ini adalah beberapa jenis contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada 3 ya, yang tadi Ibu tunjukkan. Yang 3 ini tidak dapat diperbaharui. Kenapa Bu tidak dapat diperbaharui? Karena jumlahnya sangat terbatas. Karena jumlahnya sangat terbatas ataupun sedikit. Untuk itu kita harus berhemat menggunakan sumber daya alam ini. Contoh dari sumber daya alam ini. Sehingga nantinya sumber daya alam ini tidak habis. Ada juga minyak bumi, minyak tanah, ataupun sejenis dari tambang. Jadi karena minyak bumi ini sangat lama untuk dicari, ataupun karena itu kita harus menggunakannya secara teratur sehingga nantinya sumber daya alam ini tidak habis ataupun jumlahnya tidak semakin sedikit. Kita harus berhemat menggunakannya. Jadi masih ada yang kurang paham mengenai penjelasan mengenai cahaya matahari, sumber daya alam, masih ada yang kurang paham? Tidak ya? Ibu mau tanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa? Apa saja? Ya betul, tumbuhan. Betul ya? Tumbuhan, betul Adelina, tumbuhan. Bagus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa? Minyak bumi. Betul Ardiman, minyak bumi ya. Betul. Betul sekali. Berarti kalian masih memahami apa yang Ibu sampaikan. Jadi ada yang kurang paham mengenai penjelasan dari Ibu? Paham semuanya ya? Alhamdulillah kalian paham mengenai penjelasan dari Ibu. Jadi Ibu ada tugas di rumah mengenai percobaan. Ibu mau anak-anak Ibu semuanya menyiapkan 2 lembar tisu, 2 helai tisu, 2 helai kertas. Nanti Ibu tunjukkan caranya ya. Nanti kalian rendam tisu ini atau basahi tisu ini maupun kertas ini. 1 helai tisu, 1 helai kertas kalian letakkan di bawah sinar matahari, atau kalian letakkan di bawah sinar matahari. Yang satu lagi, 1 helai tisu dan 1 helai kertas kalian letakkan di tempat yang teduh. Ketika kalian meletakkan kedua kertas ini di tempat yang teduh, di bawah sinar matahari, kalian letakkan selama 15 menit. Kalian lihat mana
apa yang terjadi pada kertas tersebut. Apa yang terjadi pada kertas tersebut ya? Apakah yang terjadi pada kertas di sinar matahari? Apakah yang terjadi pada kertas maupun tisu di bawah tempat yang teduh? Apakah yang terjadi pada kedua helai kertas tersebut, kedua helai tisu tersebut? Apakah yang terjadi? Kalian catat apa yang terjadi pada kertas maupun tisu tersebut di buku kalian. Ibu tanya di minggu depan apa yang terjadi, apa yang kalian amati pada kertas tersebut ataupun tisu tersebut. Paham? Paham ya? Ibu tanya minggu depan. Ibu harap kalian bisa kalian mengerjakan tugasnya ya. Ya, cukup sekian. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, cukup sekian penjelasan materi dari Ibu. Ibu harap tugasnya dikerjakan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau jelaskan mengenai materi kita, yaitu cahaya matahari, dan Ibu mau menyimpulkan cahaya matahari dan sumber daya alam. Cahaya matahari ini sangat banyak manfaatnya untuk kita karena merupakan energi terbesar yang ada di bumi, bisa menerangi, bisa memberikan manfaat yang banyak. Adanya terjadi siang dan malam, perubahan cuaca, fotosintesis pada tumbuhan, maupun yang tadi ketika kita menjemur pakaian kita bisa kering. Sumber daya alam itu ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik itu tumbuhan, makhluk hidup yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, minyak tanah, minyak bumi, minyak tanah, gas, logam, itulah yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus bisa menggunakannya secara teratur, membatasinya, dan menghematnya. Masih ada yang kurang paham? Tidak ya? Paham semuanya ya? Ya, terima kasih kalian. Alhamdulillah kalian paham mengenai penjelasan dari materi Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.